Indonesia resmi akuisisi jet tempur Kan, lompatan strategis TNI AU di era geopolitik baru. Sejarah baru tercatat dalam dunia pertahanan Indonesia. Pada Juli 2025, pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan monumental dengan Turkish Aerospace Industry (TAI) senilai 10 miliar dolar AS untuk pengadaan 48 jet tempur generasi kelima Kan. Perjanjian ini dipandang sebagai satu langkah modernisasi militer paling signifikan dalam sejarah TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kesepakatan bersejarah ini diumumkan pada 26 Juli 2025 dalam Ajang Industri Pertahanan Internasional (IDEF) di Istanbul, Turki, setelah sebelumnya dimatangkan dalam kerangka pemerintah ke pemerintah G2G pada Indo Defense Expo di Jakarta 11 Juni 2025. Tonggak baru modernisasi TNI AU. Pembelian 48 Kan ini tidak hanya memperkuat kekuatan udara Indonesia, tetapi juga menandai pergeseran besar strategi pertahanan nasional. Jet tempur generasi kelima tersebut hadir dengan kemampuan siluman, sistem avionik canggih, hingga dukungan konsep peperangan udara masa depan seperti Manned Unmanned Teaming (MUMT), di mana pesawat berawak dapat mengendalikan drone untuk operasi pengintaian maupun serangan. Dengan teknologi ini, satu unit Kan berpotensi memimpin misi multilapis, memperluas jangkauan tempur, sekaligus meningkatkan kesadaran situasional di wilayah udara dan laut Indonesia yang begitu luas. Investasi armada bukan simbolis. Dibandingkan pembelian pesawat tempur lain di kawasan, akuisisi ini tergolong radikal. Indonesia tidak sekadar membeli beberapa unit simbolis, melainkan berinvestasi besar hingga memungkinkan pembentukan 3-4 skuadron penuh Kan masing-masing berisi 12 sampai 16 pesawat. Ketika digabungkan dengan program 42 jet tempur Dassault Rafale yang sebelumnya telah dikontrak, maka TNI AU dalam beberapa tahun ke depan akan mengoperasikan hampir 100 unit pesawat tempur generasi 4.5 dan 5. Modernisasi ini menjadikannya salah satu armada udara paling berimbang di Asia Tenggara. Efek geopolitik di Asia Pasifik. Kehadiran Kan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Australia telah lebih dulu mengoperasikan F-35A Lightning II yang dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia. Dengan Kan, Indonesia kini memiliki kekuatan tandingan yang kredibel sebagai penangkal strategis. Lebih dari itu, kesepakatan ini juga menunjukkan keselarasan Indonesia dengan industri pertahanan Turki yang tengah berkembang pesat. Turki kini bangkit sebagai salah satu eksportir senjata global dengan produk andalan seperti drone Bayraktar, kapal perang, hingga jet tempur Kan. Transfer teknologi dan peran PTDI. Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah transfer teknologi dan keterlibatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam produksi. Skema ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan operasional jangka panjang, tapi juga memperkaya industri pertahanan dalam negeri agar tidak sekadar bergantung pada impor. Dengan partisipasi lokal, Indonesia berkesempatan mengembangkan kompetensi teknis sekaligus membangun kemandirian pertahanan di masa depan. Jet tempur untuk peran jangka panjang. Menurut analisis KUA.org, Kan cocok dengan kebutuhan keamanan Indonesia, khususnya untuk menjaga kepentingan maritim dan integritas teritorial. Pesawat ini bisa digunakan untuk operasi jangka panjang di lautan, hingga misi serangan jarak jauh untuk menjaga target bernilai tinggi tetap dalam ancaman, setara dengan fungsi strategis jet tempur sekelas F-35. Transformasi pertahanan Indonesia. Secara keseluruhan, perolehan 48 Kan dan 42 Rafale adalah transformasi terbesar dalam sejarah TNI AU. Jika sebelumnya kekuatan udara Indonesia masih mengandalkan armada lama seperti F-16 dan Sukhoi, maka dalam dekade mendatang TNI AU akan memasuki era baru dengan kombinasi teknologi generasi 4.5 dan 5 yang mumpuni. Lebih dari sekadar modernisasi
militer, langkah ini adalah strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tetap memiliki daya gentar di kawasan Indo-Pasifik yang kian dinamis.